Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal TIU terupdate. Nah, pada hari ini tanggal 8 September 2021 kita akan membahas soal tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Bagaimana jika dia berpapasan dan bagaimana jika dia menyusul. Tetapi sebelum lanjut, untuk teman-teman mau mendapatkan informasi terupdate seputar CPNS, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasan. Nah, untuk konsep dasar terkait dengan rumus mengenai waktu, jarak, dan kecepatan, ada 3 hal penting yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama, rumus dasar. Rumus dasarnya itu teman-teman sudah pasti ketahui, ini pelajaran kelas 1 SMP, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, dan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, supaya untuk memudahkan teman-teman, bagaimana cara mengingat ini, teman-teman ingat saja rumus segitiga Jokowi. Ya, seperti ini ya. Gambarannya, teman-teman gambar di kertas segitiga, habis itu JKW. Kita singkat segitiga Jokowi ya. Nah, cara mencari jarak ya, cara mencari jarak kalau sudah seperti ini berarti kecepatan dikali dengan waktu ya, ini kali karena dia sejajar. Terus untuk mencari kecepatan bagaimana supaya gampang diingat, berarti jarak dibagi dengan waktu ya. Terus mencari waktu bagaimana? Jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, dengan seperti itu teman-teman pasti akan mudah untuk mengingatnya. Nah, ini untuk simbolnya ya, biasa digunakan kecepatan, S itu jarak, T itu waktu. Nah, itu rumus dasar yang pertama. Terus yang kedua, pada pengembangan soal biasa diberikan soal jika A berangkat duluan dan B berangkat belakangan, jam berapa si B akan menyusul. Nah, rumus untuk menyusul ini itu terjadi apabila A berangkat lebih dahulu, ini kriterianya ya. Yang kedua, waktu tempuh A lebih lama daripada B, atau kecepatan B lebih besar daripada kecepatan A. Nah, untuk menjawab soal seperti ini cukup menggunakan rumus ini saja ya, teman-teman. Cukup menggunakan rumus ini saja. T menyusul, yaitu kapan dia menyusul, itu sama dengan waktu selisih keberangkatan antara A dengan B berapa menit atau berapa jam ya, dikali dengan kecepatannya yang A kali kecepatan yang berangkat duluan dibagi dengan kecepatan B dikurangi dengan kecepatan A, maka akan didapat waktu menyusul. Oke. Terus yang ketiga, kalau ada pertanyaan kapan dia berpapasan ya, rumusnya tidak lain adalah jarak total antara A dan B dibagi dengan kecepatan A ditambah dengan kecepatan B atau total kecepatan dari keduanya. Oke, cuma itu saja 3 yang teman-teman kuasai. Pasti nanti ketika muncul soal seperti ini teman-teman pasti bisa menjawabnya. Nah, kita masuk pada latihan soal. Soal nomor 1. Rumah Amir dengan sekolah berjarak 1,5 km. Jika Amir mampu berjalan dengan kecepatan rata-rata 3 km per jam, ya, waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang dari rumah ke sekolah selama 1 minggu atau 6 hari masuk sekolah adalah A 7,5, B 6 jam, C 4,5, D 3 jam, E 0,5 jam. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat soal di sini, ini kan yang dicari adalah waktu ya, teman-teman ingat konsep dasar segitiga JKW. Nah, yang dicari adalah waktu, berarti rumus yang digunakan adalah jarak dibagi dengan kecepatan ya. Ini jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini kita diketahui ya, jarak dari rumah Amir ke sekolah adalah 1,5 km ya. Nah, sedangkan kecepatannya rata-rata adalah 3 km per jam.
Nah, teman-teman, karena yang ditanyakan waktu, berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya berapa? 1,5 kilometer. Ya. Kecepatannya berapa? 3 kilometer per jam. Nah, ini tinggal berapa, teman-teman? 1,5 bagi 3 berapa? 0,5 jam. Nah, karena sudah ada 0,5 jam, tidak sampai di sini, teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah pulang pergi dan selama 6 hari. Kalau pulang pergi berarti berangkatnya 0,5 jam, pulangnya juga 0,5 jam. Berarti totalnya dalam 1 hari, pulang pergi itu adalah 1 jam. Karena dikali dengan 2. Ini PP. Nah, ini 1 jam per hari. Tetapi yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk pulang pergi dari rumah ke sekolah selama 1 minggu atau 6 hari masuk sekolah. 6 hari masuk sekolah berarti tinggal dikali 6. Berarti 6 hari kali 1 jam. Berarti sama dengan 6 jam. Jawabannya adalah B. Oke, teman-teman. Sangat mudah. Kita latihan lagi dengan tipe soal yang sama, ya. Rumah Amir berjarak 3,6 km ke kantornya, ya. Jarak rumah Amir ke kantor itu 3,6 km, ya. Sedangkan kecepatan rata-ratanya dia mengendarai sepeda itu 6 km per jam. Nah, sekali lagi tadi rumus Jokowi J KW, ya. Untuk mencari waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya adalah 3,6, kecepatannya adalah 6, ya. Berarti ini jawabannya adalah 0,6 jam. Oke, ini tadi baru 1 kali perjalanan, ya. Nah, berarti kalau dia PP 0,6 kali 2 sama dengan 1,2 jam. Itu PP. Dan kalau dia 6 hari berarti tinggal dikali 6. 6 kali 1,2 sama dengan 7,2 jam. Oke, jawabannya adalah B. Nah, soal nomor 3 ini adalah soal yang berpapasan. Soal nomor 3, Andi berangkat dari Kebumen menuju Solo pada pukul 5 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Bagus berangkat dari Solo menuju Kebumen melewati jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak antara Kebumen dan Solo 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Pilihannya adalah A530, B545, C600, D630, E700. Nah, teman-teman, pasti ini sudah menjadi rahasia umum. Di channel sebelah ini menyatakan bahwa beberapa soal seperti ini adalah FR di tahun ini. Saya tidak tahu apakah itu betul atau salah. Nah, tetapi kalau teman-teman mendapatkan jenis soal seperti ini, maka cara untuk menjawabnya tidak lain hanya dengan menggunakan rumus ini. T berpapasan atau waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi dengan kecepatan total, yaitu kecepatan A ditambah dengan kecepatan B. Nah, soal ini saya dapatkan dari salah satu website. Saya lupa nama websitenya, nanti coba saya cantumkan di kolom deskripsi, ya. Cara mencari jawabannya adalah dengan cara seperti ini, ya. Kita gambarkan dulu. Ini adalah Kebumen dan ini Solo. Ini Andi berangkat dari sini dan Budi berangkat, siapa itu? Bagus berangkat dari sini. Andi, Budi. Nah, di sini Andi berangkatnya pada pukul 05.00 dengan kecepatan 60 km per jam. Ya, seperti itu. Sedangkan Bagus berangkat dari Solo menuju Kebumen itu dengan kecepatan rata-rata itu 40 km per jam. Nah, sedangkan jarak Kebumen Solo adalah
150 km. Nah, sekarang ditanyakan jam berapa dia berpapasan. Untuk menemukan jawabannya, ini T berpapasan, T papasan, atau kita ganti waktu ya. Waktu papasan sama dengan jarak total dibagi dengan kecepatan total. Jarak totalnya adalah 150 km ya, dibagi dengan kecepatannya A ditambah dengan kecepatannya B. 150 km, kecepatan A 60 tambah kecepatan B 40 ya. Berarti 150 per 100. Ini kilometernya dicoret, berarti sisa 1,5 jam. Berarti jawabannya adalah dia akan berpapasan setelah 1,5 jam berangkat. Nah, sekarang karena tadi berangkatnya pukul 5.00 ditambah dengan 1,5 jam, berarti jawabannya adalah 06.30. Oke, teman-teman, jawabannya adalah D. Oke, paham ya, teman-teman? Kita latihan soal seperti ini sekali lagi supaya mahir. Nah, jarak kota A ke kota B 275 km. Rido naik mobil dari kota A menuju kota B berangkat pukul 7.05 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Bimo naik mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semuanya lancar, pada jarak berapa kilometer dari kota B mereka akan berpapasan? Nah, ini agak sedikit berbeda. Yang ditanyakan adalah pada jarak berapa kilometer dari kota B mereka akan berpapasan. Tetapi sama-sama soalnya adalah soal berpapasan. Jadi rumusnya masih tetap sama ya, teman-teman. Kita lihat dulu, kita identifikasi dulu. Ini dari kota A ke kota B. Jaraknya adalah 275 km. Nah, sedangkan di sini Rido berangkat pukul 07.05 ya, seperti itu. Dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Oke. Pada waktu bersamaan Bimo naik mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata Bimo itu 58 km per jam. Nah, caranya tadi pertama-tama tetap kita cari dulu waktu berpapasannya, teman-teman. Caranya adalah waktu papasan sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan total. Jaraknya berapa? Jaraknya 275 km dibagi dengan kecepatannya berapa? 52 tambah 58. Berapa, teman-teman? 52 tambah 58. Oke, teman-teman, tadi ya. Berarti sekarang 275 per 52 tambah 58 adalah 110. Berarti dia akan berpapasan ketika perjalanan sudah 2,5 jam. Artinya apa, teman-teman? Rido dan Bagas akan bertemu ketika 2,5 jam perjalanan. Nah, 2,5 jam. Dia akan bertemunya di sini ya. 2,5 jam perjalanan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak dia dari kota B dia berpapasan. Oke? Ini X yang ditanya, atau jarak yang ditanya ya. Sekarang untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Apa tadi rumus JKW, teman-teman? Jarak sama dengan JKW. Berarti kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya B berapa, teman-teman? Karena yang ditanyakan adalah dari kota B, berarti kita ambil kecepatan yang dari kota B. 58 km per jam dikali dengan waktunya berapa? 2,5 jam.
Nah, seperti itu. Ini coret, ini coret. Oke? 58 dikali 2,5 berapa teman-teman? Jawabannya adalah 145 km. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 5. Arya berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 7. Ya. Menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam melalui jalan yang sama. Jackson berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 7.30 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km pada pukul berapa Jackson mampu menyusul Arya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan rumus yang menyusul itu teman-teman cukup ingat seperti ini, ya. Waktu menyusul adalah selisih waktu keberangkatannya dikali dengan kecepatan si A dibagi dengan kecepatan B kurang kecepatan A. Oke, cara menjawabnya ya seperti ini ya teman-teman. Ini kita ketahui Jakarta Bandung. A berangkat lebih dahulu ya. A berangkat lebih dahulu dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Ini berangkatnya pukul 07.00. Nah, sedangkan B berangkat dari Jakarta menuju Bandung itu berangkat 07.30 ya. Kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, cara menjawabnya adalah teman-teman cukup mengingat rumus ini ya. Waktu menyusul itu adalah selisih waktu itu waktu A dikurangi dengan waktu B dikali dengan kecepatannya A yang berangkat duluan dibagi dengan kecepatan B dikurangi dengan kecepatan A. Ya, seperti itu. Nah, karena tadi ini berangkat duluan, yaitu berangkat pukul 7, sedangkan B berangkat pukul 7.30, berarti selisih waktunya berapa, teman-teman? B berangkat 7.30, A berangkat pukul 7. Berarti selisih waktu antara ini dan ini adalah setengah jam, ya, atau 30 menit. Oke, teman-teman. 30 menit adalah setengah jam atau 0,5 jam, ya. Dikali dengan kecepatannya A berapa? 40 km per jam. Dibagi dengan kecepatan B kurang kecepatan A. Kecepatan B kurang kecepatan A berapa? 60 kurang 40, yaitu tinggal 20 km per jam. Oke, teman-teman. Sekarang ini kilometer per jam dicoret, kilometer per jam dicoret. Berarti tersisa jam. 0,5 kali 40 adalah 20 per 20 jam. Berarti jawabannya adalah 1 jam. Berarti B akan menyusul A ketika perjalanan sudah berlangsung selama 1 jam. Karena si B berangkatnya pukul 7.30, ya, berarti dia akan menyusulnya 1 jam kemudian. 07.30 tambah 1 jam berarti jawabannya adalah 08.30. Oke, jawabannya adalah A. Oke ya teman-teman. Kita latihan satu soal lagi. Linda dan Leni tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang. Linda berangkat pukul 6.40. Ya. Ini kita gambarkan lagi. Linda berangkat pukul 06.40. Ya. Dan kecepatan rata-rata adalah 60 km per jam. Oke. Kemudian pukul 7 Leni ya, L2 ya. L2 atau Leni berangkat pukul 07.00 dengan kecepatan 70 km per jam. Oke. Pada jarak berapa kilometer Leni mampu menyusul Linda? Nah, yang ditanya ini adalah jarak menyusul. Oke. Pertama-tama
tetap rumus dasarnya adalah cari dulu waktu menyusulnya. Nah, waktu menyusul ya, waktu menyusul adalah tadi selisih waktu A dikurangi dengan waktu B dikali dengan kecepatannya A dibagi dengan kecepatan B dikurangi kecepatan A ya. Waktu menyusulnya ini berapa teman-teman? Ini berangkat 07.00, ini berangkat 06.40. Berarti selisih waktunya adalah 20 menit. Nah, 20 menit ini berapa jam teman-teman? 20/60 berarti 1/3 jam. Oke? Karena ini adalah satuannya adalah jam, kilometer per jam, maka kita rubah dia ke jam dulu. Nah, 1/3 jam ya dikali dengan kecepatannya berapa? 60 km per jam. Ini tadi A ya. Ini B. Oke. 1/3 kali 60 dibagi ya dengan kecepatan B dikurangi kecepatan A. Kecepatan B 70, kecepatan A 60. Berarti 70 dikurang 60. Berarti ini coret, bagi 3 ini sisa 20. Berarti 20/10 ya, 70 kurang 60 10 ya. Berarti 2 jam. Berarti nanti A akan disusul oleh B setelah perjalanan 2 jam. Nah, pertanyaannya bukan jam berapa dia akan disusul. Kalau pertanyaan jam berapa dia disusul, berarti tinggal tambah saja. Ya, 7 ditambah dengan 2, atau jam 7 dia berangkat ditambah dengan 2, berarti jam 9 akan disusul. Tetapi bukan itu pertanyaannya. Yang ditanya adalah pada jarak berapa dia akan disusul. Nah, sekarang kita hitung lagi ke rumus dasar tadi teman-teman. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatan si B tadi berapa? 70 km per jam. Waktunya berapa? 2 jam. Oke, ini jamnya dicoret. Berarti sisa 140 km. Berarti jawabannya ada 140 km. Ya, jawabannya adalah C. Ini sudah terlingkari ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, mohon maaf sekali lagi jika penjelasannya kurang detail, kurang jelas. Intinya kita semangat berbagi untuk membantu teman-teman bisa lolos CPNS. Sekian, terima kasih, banyak latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.